Salum, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Resort Tanjung Priuk mengucapkan selamat merayakan Paskah kedua untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 194 ayat 1.
Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini adalah 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 4.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 282 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1 dan 2. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Marilah kita membuka nats firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada hari raya Paskah yang kedua hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita, marilah kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih dimanapun berada, bila kita mengalami suatu pengalaman yang berkesan, mengena di hati kita, tentu kita akan merasa perlu berbuat sesuatu agar pengalaman itu bisa selalu dikenang. Dan oleh karena itu, banyak orang yang memiliki pengalaman semacam itu kemudian berupaya untuk mendokumentasikan kegiatan atau pengalamannya, apakah itu melalui foto, video, buku kenangan, dan banyak lagi yang upaya yang bisa dilakukan untuk menimbulkan kenangan terhadap pengalaman itu. Hal ini merupakan ekspresi
atau ungkapan sukacita atas pengalaman yang dirasakan sangat berharga. Demikianlah halnya nyanyian dalam Mazmur 136 ini yang menjadi nats khotbah bagi kita pada perayaan Paskah yang kedua hari ini. Mazmur ini dituliskan sebagai ungkapan syukur atas pengalaman rohani umat Tuhan. Mereka merasakan bahwa Tuhan menyertai umat itu sehingga mereka dapat bebas dari segala penderitaan mereka. Dan kita menemukan bagaimana syair ini disusun dengan begitu rupa, dengan memuat pujian kepada Tuhan, dan dalam setiap ayatnya ada respons yang diucapkan oleh umat dengan mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perkataan ini muncul dalam setiap ayat. Kasih setia Tuhan yang adalah untuk selama-lamanya menjadi kesimpulan pujian umat yang terus-menerus diulang-ulang dalam Mazmur ini. Beragam pujian itu memperlihatkan bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, dan selanjutnya bagaimana Tuhan memelihara ciptaan itu. Dan lebih lanjut umat itu memberi kesaksian bahwa Tuhan memanggil mereka menjadi umatnya dan menunjukkan kasih setianya kepada umat itu. Bagian pertama dari perikop ini, ayat 1 sampai ayat 3, menjadi panggilan untuk memuji Tuhan dalam peribadahan. Sebab Mazmur ini dahulu adalah nyanyian yang dinyanyikan dalam ibadah umat itu. Mereka dalam ibadah bersama diingatkan akan perbuatan Allah yang besar, yang telah mereka alami, yang telah nenek moyang mereka rasakan, bagaimana Tuhan menyertai mereka. Bahwa Tuhan benar-benar menunjukkan kasih setia kepada umatnya itu. Dan tidak ada Allah yang lain yang sama seperti Allah yang besar itu. Selanjutnya dalam bagian kedua ayat 4 sampai ayat 9 menjadi kesaksian yang memperlihatkan siapakah Allah itu sesungguhnya. Dari kesaksian inilah kita mendapatkan penjelasan mengenai pemahaman pemazmur bahwa Allah itu adalah Allah yang agung, yang melakukan perbuatannya yang ajaib, dan hanya Dia saja yang sanggup melakukan semua itu dengan segala inisiatifnya, dengan segala hikmat yang ada padanya. Mazmur ini memuji-muji Allah sebagai pencipta yang agung, yang menempatkan segala sesuatunya dengan begitu baik. Sungguh kuasa Allah begitu besar, dan semua dijadikannya dengan hikmat yang ada padanya. Dengan kuasa dan hikmat itu pula lah Allah memilih dan memanggil Israel menjadi umatnya. Keagungan Allah menjadi suatu keheranan besar di mata pemazmur yang membuatnya tak henti-henti menyampaikan pujian. Berangkat dari rasa takjub atas keagungan Allah, umat itu mengekspresikan pujian mereka. Hal ini bisa terjadi karena mereka menyadari bagaimana Tuhan bertindak di dalam sejarah mereka, bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan mereka. Secara khusus, bagaimana Allah membebaskan mereka dari perbudakan Mesir yang bisa kita lihat dalam ayat yang ke-10. Kesaksian bahwa Allah menjadi pembebas umat dari perbudakan di Mesir adalah salah satu pokok iman atau kredo umat itu. Bagi kita sendiri sebagai pembaca Mazmur saat ini, ada ajakan untuk turut serta mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan. Sama seperti umat Tuhan dahulu yang didorong oleh rasa takjub mereka atas karya Allah yang begitu besar. Demikian pula lah kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita pun diajak untuk melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Yang terbesar diantaranya tentunya adalah karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Penebusan oleh Kristus adalah juga perbuatan Allah yang begitu menakjubkan. Bagaimana Yesus Kristus yang agung itu
merendahkan diri, dan rela menanggung kehinaan serta penderitaan demi keselamatan manusia berdosa, demi keselamatan kita semua. Bila umat Tuhan dahulu menjadikan pembebasan dari Mesir sebagai dasar untuk memuji, memuliakan Tuhan, maka kita juga melanjutkan pujian itu dengan menjadikan pembebasan kita dari dosa sebagai landasan untuk menyampaikan pujian kepada Allah. Inilah hal yang perlu kita hayati, terlebih di masa Paskah ini, di mana kita merayakan kemenangan Kristus atas kematian. Dan selanjutnya kita menjadi orang-orang yang merdeka dari perbudakan dosa. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga menjadi seruan yang mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun dahulu kita telah menjadi hamba dosa, tetapi Allah tetap setia dan tetap menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita dan memberikan jalan keselamatan. Dan sekarang kita tahu bahwa kita telah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena Kristus. Oleh karena itu, kita patut untuk hidup dalam kehidupan sebagaimana layaknya orang yang telah menerima belas kasih dari Tuhan. Jadilah orang yang penuh belas kasih. Jadilah orang yang bersedia mengampuni. Jadilah orang yang setia dalam iman kepada Kristus. Sikap seperti ini perlu diperkuat, terlebih di tengah kehidupan masa kini yang mendorong orang untuk meninggalkan belas kasih, yang mendorong orang untuk berupaya membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan banyaknya tantangan kehidupan iman mendorong orang untuk meninggalkan iman kepada Kristus. Karenanya kita perlu lebih menghayati lagi bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan melalui belas kasih dan karunia dari Allah. Dan firman Tuhan hari ini yang merupakan ingatan umat Tuhan atas perbuatan Allah yang besar, mendorong mereka untuk merespon pujian itu, merespon ingatan itu dengan seruan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Respons inilah juga yang harusnya kita tunjukkan sebagai pujian kita atas perbuatan Allah yang besar. Selamat Paskah bagi kita, Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk setiap karunia yang Engkau berikan bagi kami. Engkau menyertai kami dalam segala aktivitas harian kami, dan demikian juga Engkau menyertai kami dalam persekutuan iman kami melalui gerejamu. Ya Tuhan, berkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Sekalipun kami mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Engkau tetap berkenan, dan biarlah kiranya firman-Mu itu mengisi hati dan pikiran kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kiranya seluruh jemaat-Mu di HKBP Tanjung Priuk, HKBP Volker, HKBP Gading Indah, dan dimanapun umat-Mu berada. Biarlah Tuhan kami dapat senantiasa merasakan perbuatan-Mu yang besar. Ajar kami untuk melihat bahwa Engkau tetap menyertai kami, bahwa Engkau turut serta dalam segala kehidupan kami. Dan biarlah kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu. Engkaulah yang memberkati kami, mulai dari anak-anak sampai orang-orang yang dewasa. Biarlah kiranya kami senantiasa hidup dalam penyertaan-Mu. Berikan kepada kami apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan. Dan berikan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Berikan kekuatan serta pengharapan bagi mereka yang bergumul, yang menghadapi tantangan kehidupan Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap bergantung hanya kepada-Mu. Kami memohon pengampunan untuk segala dosa dan pelanggaran kami.
Kiranya Engkau menghapuskannya agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang. Jalan dan tujuan adalah Dia, hati dan hidupku pun tenang. Hati dan hidupku pun tenang. Di jalanku manapun lautan, melintasi gunung dan lembah. Jika bukan Dia memanduku, takut capai rumahnya Bapa. Takut capai rumahnya Bapa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup, serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dengan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkanlah iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua.